Hari ini saya melihat ada sebuah peristiwa besar di negeri ini. Apa peristiwa besarnya? Ada negara yang kokoh berdiri di embargo puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Mungkin Prabowo yang rara para ustadz ya terkejut melihat pidato ini. Tamparan keras untuk para pejabat yang mana suka berleha-leha. Ya gila ini pidato ini. Dan Kang Deddy pun ya sangat sedih sekali, terpukul atas kejadian di Iran saat ini. Coba kita lihat dulu pidatonya. Saya tidak bicara ini dari sisi agama. Saya bicara persoalan kedaulatan. Setiap negara berhak dan wajib untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Setiap negara berhak untuk menentukan pemimpinnya sendiri, apapun hasilnya. Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan. Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains, matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi. Saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Sehingga saya menyampaikan bahwa kalau kita melebihi surplus anggaran, bagi saya bukan kebahagiaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 37 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Kalau saya memimpin Jawa Barat dengan 35 triliun, bagi saya bukan kebanggaan. Tapi saya memimpin Jawa Barat yang hari ini real kondisi keuangannya hanya 26 triliun, tapi bisa membebaskan pendidikan SMA gratis, bisa membangun jalan sampai pelosok, bisa membangun rumah rakyat miskin, bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi, melahirkan engineer baru, kemudian negaranya efisien dan pemerintahnya tidak pernah rapat. Saya jujur aja nggak pernah rapat. Gubernurnya nggak pernah ngantor. Kenapa? Karena bagi saya duduk di kantor di ruangan ber-AC itu inefisien. Tapi saya berjalan di mematang sawah, menyelesaikan problem petani, berjalan di tepi jalan raya, menyelesaikan problem ojol. Sampai hari ini ada ojol di Bekasi. Biaya rumah sakit FNC-nya sudah mencapai 450 juta, dibayarkan melalui asuransi ketenaga kerjaan yang dibayar oleh Pemprov. Jadi nggak ada lagi dalam pandangan saya, ini adalah hubungan dengan manusia, ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan alam. Bagi saya tidak. Dalam pandangan saya, hubungan dengan manusia adalah kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam manusia ada nurnya Allah, di alam ada nurnya Allah. Kemanapun kamu berpaling di situ wajah Allah. Karena di situ wajah Allah bukan dipahami sebagai bentuk bungkelekan, tapi nur. Nur itu bisa dilihat dan bisa tidak dilihat, tergantung orang memiliki rasa atau tidak. Ini dan sistem berpikir gini masuk orang Sunda.
Kasihan, saya selalu mengatakan karunya apaan ahli spiritual tapi gede ambek, apaan ahli spiritual tapi nggak goblok-goblok batur. Di mana spiritual nah itu asa teka pagi. Nah, perspektif ini, karena perspektif ini kalau ingin memasuki era industri, kita harus memulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya di mana? Kalau ingin masuk era industri, SD nggak boleh pegang gadget. Bohong. Anda ingin masuk ke era industri, SD sudah diajarin gadget. Nggak ada. Jepang nggak ada. Amerika. Kenapa? Di SD itu diajarkan pendidikan dasar, calistung, maca, nulis, ngitung. Itu. Dan semuanya harus didasarkan pada aspek-aspek talaran. Pendidikan melatih akademik, maka orang Sunda mengajarkan berbahasa sederhana. Lalu mapai ari, lalu mapai ari, lalu mapai ari. Itu keterampilan berbicara agar motoriknya berjalan. Buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat. Batokohok wadahut, batokohok wadahut. Itu latihan. Spiritualitasnya diajarkan oleh ibunya. Cilukba, cilukba, cilukba. Lihat, wajah ibumu itu adalah wajah Tuhanmu yang telah diutus untuk menyayangimu. Kade ulah dipotong-potong ya. Saya ngasih tahu ya, nanti ribut lagi. Saya soal gara-gara ini dionang kadi jadi aing kudu ngomong nukieu itu teu meunang itu keur naik pemilu itu. Nah, artinya apa? Ibu mewakili Tuhan untuk menyayanginya. Maka doa yang terbaik adalah doa ibu. Nggak ada lah, sudah. Saya ini sama orang dituduh klinik sampai hari ini gara-gara make ikat aing dituduh dukun. Padahal memang saya dukun. Kalau duduk saya tekun. Hanya dukun lah yang akan memenangkan pertarungan, orang yang duduk dan tekun. Nah, kenapa? Saya ini orang yang ya saya cukup minta doa itu sama ibu saya aja udah sampai hari ini. Sampai hari ini ke WA saya tuh sudah ngajakin banyak orang. Pak kudu mencit munding, aing mah mencit unggal bulan geus teh. Pak kudu mandi di 7 tampian, aing mah unggal poe ge mandi. Pak ieu teh cenah kudu diwirid heula, unggal poe ge wirid. Saya tuh bandel, Pak. Enggak mau saya dari dulu. Dari dulu saya enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Lamun si eta ahli pelet pamajikanana geulis. Pamajikan kabogo kau geulis kan kabogo aing sebut ahli pelet. Lamun si eta ahli bisa ngajadikeun lurah, bisa ngajadikeun bupati kulantaran nanya kasih eta nyalonnya sorangan. Sederhana. Tetapi aspek ini sudah diambil alih secara ilmiah. Saya percaya ilmiah. Siapa? Survei. Saya orang yang menggunakan metodologi akademis ini sebagai standarisasi saya. Gak ada tuh, bohong. Mau udah jadi dukun, tak percaya. Dan saya termasuk teboga pananyaan, teboga guguruan. Guru aing mah alam kabeh ya guru aing. Dukun aing sahab purah pananyaan indung. Karena saya meyakini walaupun ibu saya sudah tidak ada, tinggal ada kuburannya, bagi saya dia tetap ada di hati saya dan selalu memberikan panduan. Itu hati sudahlah. Boleh dong saya punya keyakinan pada ibu saya. Nah, pendidikan ini perlu dibangun. Kenapa? Era hari ini, mohon maaf, kita ngomong industri ketinggian. Era hari ini, anak-anak SD 10 tahun ke depan kita akan miliki orang-orang yang tidak sabaran. Yang kalau ada kesulitan dia mudah frustasi. Kalau ada kesusahan dia mudah minum mabuk. Kalau ada problem dia mudah narkoba. Kenapa? Karena sejak kecil sudah tidak diajarkan lagi kesabaran. Angitan itu nggak apa-apa, memang tulisan bagus sudah ada di komputer, bener saya tahu, tetapi saya termasuk yang sampai hari ini nulisnya jelek, maka saya ganti dengan yang lain metodologinya agar saya sabar gitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi tekanan hidupnya tinggi, yang menghinanya banyak, diporo, diudag, nggak pernah berhenti. Saya tahu betul itu Allah menyuruh, karena saya sejak kecil nggak sabaran, saya harus ditekan oleh berbagai pihak agar saya hidupnya sabar. Sudah.
Makanya saya selalu berterima kasih pada orang yang menghina saya. Nuhun tos ngahina abdi, sabab Persib jadi juara teh lamun menang lawan Bali United. Kan kita ini nggak boleh membenci pada orang yang menjadi rival kita, karena itu adalah tempat untuk kita menjadi juara. Sudah, guru galak itu pokoknya engke lamun lulus kuliah cari guru yang paling galak, yang paling bawel, yang paling ngasih banyak tugas. Anda berucap terima kasih karena dialah yang paling menyayangi Anda. Dan Anda paling belakangan ke guru toleran. Niron diantep, bolos diantep, antep sih. Eta mah guru eta mah teu ngajarkeun sih, eta mah pupujieun. Penting. Makanya guru galak itu selalu menjadi kenangan bagi siswanya, kenangan. Berbahagialah yang punya istri galak. Kenapa? Itu Anda, dia itu sesungguhnya lagi mengajarkan Anda tentang kebaikan, lagi menjaga Anda, lagi bawel terus gitu. Pada akhirnya ganti, yaitu menyempurnakan diri. Nah, tapi saya mah enggak. Nah, ini penting. Jadi saya mah pada pokoknya nggak usah tinggi-tinggi, jauh-jauh lah. Abah TKN ngajarin kesabaran di Abah TKN, di Abah ya warisan ti Abah sadayana. Geus aya nama budak SD geus diajarkeun gitu. Ini penting. Coba orang Jepang lihat. Kenapa dia maju? Hurufnya kanji, Pak. Ulet. Bikinnya susah, Pak. Orang Jepang. Kemudian bagaimana orang Jepang ulet? Samurai itu pedang yang paling keren di dunia. Apakah samurai didigitalisasi? Tidak. Apakah samurai dibikin pabrikan? Tidak. Dia tetap bahwa ini mah aspek-aspek spiritualitas harus dilakukan dengan orang-orang yang punya tangan penuh dengan kesabaran, bukan dengan mesin. Nggak bisa diwakilkan. Spiritualitas itu nggak bisa diwakilkan, teu bisa. Abdi ngawakilan doa, teu bisa diwakilkan. Ceramah bisa. Nah, ini nggak bisa. Namun saya jadi kalau di perguruan di TKN sejak SD di kampusnya nggak usah banyak-banyak akademik. Ajarkeun nganyam sama, ajarkeun nganyam bilik, ajarkeun ngarautan sapu, ajarkeun nyeun simpai, ajarkeun nganyam hoe, ajarkeun pandai besi, ajarkeun macu. Itu pendidikan spiritualitas. Itu ditempa di situ, ini hilang. Nah, ditempa di situ. Nah, kemudian nanti SMP mulai setengah digital, SMA 3/4 digital, perguruan tinggi digital. Ketika masuk era digital, kenapa? Ininya sudah memiliki kendali diri yang sangat kuat, punya ketajaman, tidak mudah putus asa. Ketika dia menghadapi problem, sulitnya persaingan industri, dia sulit kemudian mengejar produksi karena produksinya berlomba dengan produksi yang lain, harganya harus efisien, kemudian bahan bakunya harus berkualitas, marketingnya harus tepat. Ada susu sisi batin manusia di mana dia bentur tembok. Ketika bentur tembok, tidak seperti orang Jepang minum sake, tidak seperti orang Amerika ke klub malam. Itu klub malam Amerika guys. Itu kan orang-orang. Jadi di Indonesia mah aneh. Orang Jepang itu karena depresi oleh pekerjaan, mengejar target yang tinggi, maka malamnya agar dia bahagia minum sake, dia mabok. Tapi mabuknya tidak membuat mereka menjadi rusak secara badania, tetap sehat karena sakenya, sake Jepang murni, minumannya minuman yang murni. Ya mabuk malam itu juga, besok dia kerja lagi dengan segar, pulang ke rumahnya oleh istrinya dielapin, dimandiin, disuruh tidur, dia tidur nyenyak, besoknya kerja lagi. Di Indonesia mati balik nu mabok, tinu apa gawean? Kan edan. Ti isuk jedur tapi ka sore jeder eueuh gawe ngalamun mabok we gawe teh. Jadi kalau di Jepang mah mabok karena stres oleh pekerjaan, di Indonesia mah mabok lantaran stres teu boga pagawean. Nah, ini
Sehingga kita nih orang Sunda nggak usah kalau ada itu balik ke diri segera balikin ujang men, tapi tuduh deui maka orang-orang lain memecahkan pikiran dengan akademik, dengan pikiran. Orang Sunda itu memecahkan pikiran dengan rasa, dengan hati. Balik deui cicing dikeun engke nanti besok maju lagi. Dan saya itu mengandalkan metodologi itu sejak kecil sampai hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana poin penting KDM mengingatkan untuk para pejabat ataupun para abdi negara yang mana harus bisa mengelola anggaran, harus kita contoh dari Iran yang mana begitu sangat bisa mengelola anggaran, yang mana bisa membuat yang kita lihat sekarang itu ya teman-teman, walaupun ditekan dari berbagai negara tapi bisa bertahan ya. Ini harus dicontoh oleh negara kita, teman-teman. Dan saya salut dengan KDM ini ya teman-teman, di sisi dari kepeduliannya dengan masyarakatnya ya, dan dia pun secara akademis ya begitu tahu wawasan di luar seperti apa, tahu konflik. Dan ini pidato KDM ini sebelum memuncaknya Iran ini, tapi dia sudah membaca gitu ya konflik yang akan terjadi. Ini sih yang membuat kita bersyukur gitu ya, mempunyai masih ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Dan ini tadi pun Kang Deddy Mulyadi membahas tentang ya sedikit ilmu tentang hubungan dengan manusia, sama saja kita dengan hubungan dengan Allah ya teman-teman. Kita yang mudah-mudahan kita bisa menerapkannya itu, dan khususnya diri saya sendiri teman-teman. Oke teman-teman, itu dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga nggak bosan-bosan mendengarkannya ya teman-teman, karena ya jujur saya pun ya suka dengan pidato Kang Deddy ini, apalagi membahas tentang keislaman seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.